Lo pernah denger nggak? Katanya long distance relationship alias LDR itu lebih sering gagal daripada yang hubungan biasa? Banyak yang bilang, LDR mah buang-buang waktu, ujung-ujungnya putus. Tapi, kenapa sih sebenarnya hubungan jarak jauh sering banget kandas di tengah jalan? Apakah karena kurang komunikasi? Atau karena godaan di sekitar yang terlalu besar? Di video ini, gue bakal bahas alasan utama kenapa hubungan LDR sering gagal, biar lo yang lagi ngejalanin atau berencana LDR bisa lebih siap mental. Simak sampai habis, ya. Satu, kurangnya komunikasi yang efektif. LDR itu nggak sekadar sering telepon atau chat setiap saat. Komunikasi yang efektif itu lebih dari itu. Harus ada keterbukaan, saling berbagi cerita, dan memastikan kedua belah pihak merasa terhubung. Sayangnya, banyak pasangan LDR yang malah sibuk sendiri-sendiri dan akhirnya merasa jauh secara emosional. Ketika komunikasi nggak efektif, hubungan jadi terasa hambar. Bisa jadi lo sering chat atau telepon, tapi kalau isinya cuma, "Lagi apa?" atau "Udah makan belum?", lama-lama bakal terasa monoton. Yang dibutuhkan dalam LDR adalah komunikasi yang punya makna, curhat tentang hari lo, berbagi perasaan, atau bahkan sekadar bercandaan yang bikin ketawa bareng. Selain itu, komunikasi juga harus jujur dan terbuka. Banyak pasangan LDR yang akhirnya renggang karena merasa nggak bisa ngomongin perasaan sebenarnya, entah takut bikin pasangan khawatir atau malah nggak mau ribet. Padahal, kalau ada yang mengganjal di hati, lebih baik diomongin daripada dipendam dan meledak di kemudian hari. Terakhir, komunikasi juga harus punya kualitas, bukan cuma kuantitas. Nggak masalah kalau lo dan pasangan nggak bisa ngobrol setiap saat, yang penting ketika ada waktu untuk berkomunikasi, obrolannya terasa berarti dan bikin hubungan tetap erat. 2. Rasa kesepian yang menghantui. Jujur aja, siapa sih yang nggak kepikiran kangen pasangannya kalau udah lama nggak ketemu? Apalagi kalau ngelihat orang lain bisa pacaran secara langsung, pergi bareng, sedangkan lo cuma bisa ngelihat layar HP. Rasa kesepian ini sering jadi pemicu buat nyari kenyamanan di tempat lain. Dan disinilah bahaya mulai muncul. Rasa kesepian yang lo rasain bisa bikin lo lebih rentan buat mencari perhatian atau kenyamanan dari orang lain, bahkan tanpa sadar. Awalnya cuma sekadar ngobrol, curhat, atau cari hiburan, tapi kalau diterusin, bisa berkembang jadi keterikatan emosional yang lebih dalam, apalagi kalau ada seseorang yang selalu ada buat dengerin keluhan lo, ngasih perhatian lebih, atau bikin lo ngerasa dihargai. Pelan-pelan, lo mulai bandingin pasangan lo sama orang ini. Kok dia lebih ngerti gue ya? Kok dia lebih perhatian? Dari sini, benih perselingkuhan emosional bisa tumbuh tanpa lo sadari. Rasa kesepian itu emang menyiksa, tapi kalau nggak dikontrol, bisa jadi alasan buat ngelakuin sesuatu yang nantinya bakal lo sesali. Makanya, kalau lo lagi merasa kesepian dalam hubungan, coba obrolin sama pasangan lo. Cari solusi bareng biar hubungan tetap sehat, daripada nyari kenyamanan di tempat yang salah. 3. Kurangnya kepercayaan. Ini nih, musuh terbesar hubungan jarak jauh, rasa curiga. Dia beneran tidur atau sibuk sama yang lain? Kenapa dia lama bales chat? Pikiran-pikiran kayak gini bisa bikin hubungan makin renggang kalau nggak ada kepercayaan yang kuat. Kalau lo mulai sering kepikiran hal-hal negatif tentang pasangan, ini bisa jadi pertanda kalau kepercayaan lo mulai goyah. Padahal, dalam hubungan jarak jauh, kepercayaan itu ibarat pondasi rumah, kalau rapuh, sedikit goyangan aja bisa bikin runtuh. Masalahnya, rasa curiga itu sering muncul bukan karena pasangan lo emang ngelakuin hal yang mencurigakan, tapi karena overthinking. Misalnya, dia telat bales chat karena sibuk kerja atau ketiduran, tapi di kepala lo malah muncul skenario kalau dia lagi asyik sama orang lain. Nah, kalau pikiran-pikiran kayak gini terus dipelihara, lo bakal gampang kesal, sering salah paham, dan akhirnya bisa merusak hubungan itu sendiri. Solusinya, komunikasi yang jelas dan terbuka. Kalau lo ngerasa ada sesuatu yang mengganggu, coba tanyain baik-baik daripada langsung berasumsi yang negatif. Selain itu, penting juga buat punya kesibukan sendiri supaya lo nggak terus-terusan fokus mikirin dia. Kepercayaan itu butuh usaha dari dua belah pihak, jadi jangan cuma menuntut pasangan buat bikin lo tenang, tapi lo juga harus belajar buat percaya dan nggak gampang curiga. 4. Tantangan dalam menjaga komitmen. LDR itu butuh komitmen yang kuat.
Tapi masalahnya, banyak orang yang awalnya yakin bisa tahan LDR, tapi setelah dijalanin malah goyah. Mungkin karena ada godaan lain, mungkin juga karena hubungan tanpa kehadiran fisik terasa kurang nyata. LDR memang bukan hal yang mudah. Ketika jarak memisahkan, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah rasa rindu yang sering datang, kadang lebih kuat dari yang kita kira. Kita nggak bisa lagi langsung ketemu setiap waktu, nggak bisa ngobrol langsung atau merasakan kehadiran pasangan di dekat kita. Hal-hal kecil yang biasa kita lakukan bareng, seperti jalan-jalan atau sekadar makan malam bersama, jadi terbatas. Selain itu, godaan dari luar juga bisa jadi masalah besar. Kadang, perasaan kesepian atau rasa nggak puas karena pasangan nggak ada di samping kita bisa bikin kita jadi lebih mudah tergoda untuk mencari perhatian dari orang lain. Itu yang bikin komitmen dalam LDR jadi rentan. Kepercayaan dan komunikasi yang solid jadi kunci untuk bisa tetap bertahan. Disinilah pentingnya menjaga kepercayaan satu sama lain. Kalau komunikasi kita nggak lancar atau ada keraguan yang nggak disampaikan, hubungan bisa mudah terkikis. Jadi, meskipun tantangannya besar, LDR bisa berjalan lancar kalau kedua belah pihak benar-benar saling mendukung dan punya komitmen yang kuat untuk terus menjaga hubungan ini. 5. Kurangnya rencana masa depan. Ini juga penting. Banyak pasangan LDR yang jalanin hubungan tanpa punya rencana jelas tentang kapan bakal bisa bareng lagi. Akhirnya, hubungan jadi nggak punya arah, cuma sekadar jalan di tempat, sampai akhirnya salah satu memilih menyerah. Kurangnya rencana masa depan dalam hubungan LDR bisa bikin hubungan terasa nggak menentu. Tanpa ada gambaran jelas kapan kalian bisa kembali bertemu atau membangun kehidupan bersama, hubungan jadi terjebak dalam ketidakpastian. Hal ini bisa menambah rasa cemas dan frustasi, apalagi kalau sudah mulai muncul pertanyaan, kapan kita bisa ketemu, atau apa kita bakal terus begini. Tanpa perencanaan yang matang, kalian berdua bisa mulai merasa seperti dua orang yang terpisah oleh jarak yang nggak bisa dijembatani. Ini bisa menyebabkan salah satu pihak merasa lelah dan mulai kehilangan motivasi. Saat nggak ada titik terang tentang masa depan, kebahagiaan dalam hubungan pun bisa terganggu. Jadi, penting banget untuk punya rencana jangka panjang yang jelas dan realistis, supaya hubungan bisa tetap berjalan dengan tujuan yang sama. LDR itu bukan berarti mustahil buat berhasil, tapi emang butuh usaha ekstra dari kedua belah pihak. Komunikasi yang baik, saling percaya, dan punya tujuan yang jelas itu kunci utama biar hubungan jarak jauh tetap bertahan. Jadi, buat lo yang lagi LDR, pastiin hubungan lo nggak cuma sekadar dijalanin, tapi juga diperjuangkan. Gimana menurut lo? Pernah ngalamin LDR, atau mungkin lagi ngejalanin? Share pengalaman lo di kolom komentar, ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.